Halo guys, balik lagi dengan Google Hobby. Untuk video kali ini kita akan unboxing dan review untuk Nendoroid Reshima yang DX version. Jadi ini ada re-release ya, yang ini pertama dirilis di 2019 dan di-release lagi tahun ini ya. Dan ini akan jadi video unboxing dan review kita terakhir di tahun 2021 ini. Kita lihat sama-samanya figuren Nendoroid Reshima DX seperti apa. Oke, kita mulai dulu dari boxnya. Untuk boxnya ini panjangnya, lebarnya mirip dengan Reshima yang touring version ya. Jadi ini sebenarnya keluar duluan daripada yang touring version. Tapi karena ini saya baru pre-order yang re-release, jadi saya unboxing yang touring dulu, baru yang ini ya. Dan ini saya juga dapat Kusmal Company bonusnya. Nanti saya akan kasih lihat juga. Ini ada bagian ininya ya. Kayak cutout buat motornya, dan di belakangnya ada tennya. Jadi kalau kalian beli jangan lupa diambil ya. Ini untuk instruksinya, kalau saya bilang, biasa saya bilang instruksinya asal lihat aja, tapi yang ini kalian mesti baca ya. Walaupun memang parts-partsnya kelihatannya simple, tapi mungkin sebaiknya dibaca karena memang lumayan banyak partsnya si rin ini ya. Jadi menurut saya dibaca aja. Ini untuk Kusmal Company bonusnya. Ini adalah flickering LED buat campfire yang partnya. Ini seperti ini bentuknya. Nanti saya akan kasih lihat ya. Jadi kira-kira dipasangnya seperti ini. Dan ini untuk campfire-nya kita langsung lihat aja. Jadi segi sculpting dan segi paintingnya bagus ya. Ini saya suka banget. Walaupun tanpa flickering LED-nya, ini udah bagus. Lalu ini yang cutout standee buat ini ya, ceritanya ada motornya. Dan kita lihat langsung dari articulationnya Reshima ya. Ini karena outfitnya dia ada beberapa articulation yang terhalang ya. Tapi karena itu scarfnya bisa di remove, menurut saya ini bukan masalah ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk yang LED itu yang bonus menurut saya bagus banget ya. Karena memang untuk si Reshima ini karena memang dia ada Euro camping, jadi kalau dapat bonus part yang flickering LED buat campfire itu menurut saya bagus banget ya. Dan selain itu ini head partnya juga bagus ya. Jadi ini look dia dari season 1 ya kalau saya nggak salah ya. Jadi kalian mungkin kalau kalian ingat ini episode 2 atau 3 dari Eurocamp, dia ada pakai ini ya, topi ini. Ini scarfnya bisa dicopot ya seperti ini. Lalu untuk Reshima kita lihat lebih dekat dulu. Dan ini menurut saya dari segi sculpting dan painting udah bagus ya, seperti kebanyakan Nendoroid. Kalau buat saya pribadi, walaupun saya Eurocamp suka animenya memang secara overall, tapi Reshima adalah salah satu karakter yang desainnya saya suka ya. Mungkin karena rambutnya atau apa, tapi saya suka. Ya, tadi extra face partnya satu ya. Dan ini adalah lower partnya yang bisa buat duduk ya. Nanti saya akan pakai juga. Ini extra arm partnya. Lalu extra hand partsnya. Lalu ini hand part yang memegang forknya. Lalu satu lagi yang memegang pine cone. Ya, ini untuk kursinya ya. Jadi dia datang bersama kursi ini yang bisa dipadukan dengan lower body part yang tadi ya. Lalu ini ada low table-nya. Jika kalian pikir saya ingat semua parts ini, jujur aja enggak, saya ada contekan ya. Ini untuk ini grillnya ya. Karena namanya juga saya takut ketukar, jadi saya sambil nyontek. Ini untuk cam stove-nya. Dan ini untuk potnya yang ada substyle pasta yang mungkin kalian pernah lihat jika kalian nonton Eurocamp ya. Jadi overall saya suka banget dengan parts-partsnya dari rin yang DX version ini, karena menurut saya bagus banget ya. Lalu ini ada bukunya, nanti saya akan kasih lihat juga, kita bikin pose dengan buku ini ya. Lalu ini adalah parts, bisa dibilang fondasi untuk tennya ya, dan ini adalah tennya. Jadi nanti saya akan kasih lihat juga cara pakainya, tapi menurut saya, mungkin saya kasih warning, pas pasang ini tolong ekstra hati-hati ya. Nanti saya akan jelasin kenapa. Ini sosial media text plate-nya.
ada 2 lagi tambahan yang kecil ya. Lalu ini stand untuk text plate yang tadi, stand untuk figurnya, dan terakhir base-nya. Oke, ini yang campfire-nya ya. Ini saya kasih lihat, saya udah nyalain flickering LED-nya. Menurut saya ini bagus, terutama jika kalian gelapin ya. Untuk lampunya kelihatan bagus banget flickeringnya ya. Lalu kita mau bikin untuk ini camnya. Seperti saya bilang tadi, ini hati-hati banget. Kenapa? Bukan karena ininya ya, ini saya nggak ada masalah. Tapi pas nanti ini ada bolong-bolongannya ini. Pas saya habis dari unboxing ini, saya lagi mau foto salah satu bolongannya karena saya lagi utak-atik, lagi mau pasang lepas, akhirnya robek. Jadi mungkin warning saya, jika kalian sudah berhasil pasang, mungkin jangan diutak-atik ya. Kecuali kalian memang sangat hati-hati orangnya. Karena akhirnya saya mesti selotip salah satu bolongannya karena memang nggak bisa jadi dipasang jadi keten gitu ya. Jadi ini mungkin bukan salah bahannya, tapi mungkin saya aja yang kurang hati-hati. Jadi saya warning kalian untuk hati-hati ya. Kira-kira seperti ini bikin tentnya, bisa dibilang sangat simple ya. Sesuai instruction aja, diikutin dan sudah jadi. Dan ini karena saya bodoh, saya nggak actually record dia lagi, saya bikin posenya, tapi dia posenya duduk sambil megang buku ya. Nanti bisa kelihatan, kalau dia lagi duduk pegang buku, ada tentnya dan ada campfire dan camp stove-nya seperti apa. Menurut saya ini keren banget. Yang sudah selesai posain Rin ya. Untuk size comparison, pertama dengan Nendoroid Rin yang touring version, lalu dengan Figma Futaba Sakura, lalu dengan Ban Presto Suna yang Otherworlder, dan terakhir dengan SFV Guard Cersei. Kita langsung masuk ke review ya. Jadi dari segi sculpting dan painting, menurut saya dua-dua udah bagus banget ya. Ini secara appearance saya nggak ada masalah, dan ini menurut saya bagus banget. Yang paling saya suka dari figurin ini adalah parts-parts yang didapat dari Guzmal Company bonusnya, yaitu flickering LED. Menurut saya bagus. Semua parts-parts yang berhubungan dengan campingnya yang ada dapat dari Nendoroid ini, menurut saya bagus banget ya. Saya benar-benar suka banget. Dan jika kalian suka Eurocamp atau enggak, ini menurut saya figur yang recommended ya. Karena menurut saya figurnya bagus, parts-partsnya juga bagus. Jadi recommended banget buat kalian lihat ya jika kalian belum punya. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan review video kita kali ini. Gimana menurut kalian figur Nendoroid Mishima di X version ini? Apa kalian suka? Apa kalian suka dengan parts-partsnya? As usual, please let me know down in the comment ya. Dan untuk next unboxing dan review di tahun yang baru, kita akan unboxing dan review untuk extra figures Vladilina Milize dari anime 86. Ditunggu ya. Dan sekali lagi, dan ini adalah akan menjadi video terakhir, saya ucapkan selamat tahun baru. Thank you banget udah support saya dan nemenin saya selama 2021 ini. Kita akan ketemu kembali 2022. As usual, if you like my content, please like and share and subscribe. Bye.